Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran IPA. Nah, pada hari ini kita akan membahas pelajaran IPA, yaitu tentang indera penglihatan manusia. Namun, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, hari ini tema pembelajaran kita yaitu tentang indera penglihatan manusia. Apakah indera penglihatan manusia? Ya, benar. Indera penglihatan manusia adalah mata. Mata adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang patut kita syukuri. Mata merupakan alat yang dapat membantu kita untuk melihat benda yang ada di sekitar kita. Tanpa adanya mata, kita pasti tidak dapat melihat indahnya alam yang ada di sekitar kita. Organ penglihatan manusia adalah mata. Mata memiliki bentuk seperti bola dengan diameter lebih kurang 2,5 cm. Mata tersusun atas beberapa bagian yang berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. Organ mata dibalut oleh 3 lapisan yang memiliki fungsi yang berbeda. Lapisan pertama adalah lapisan luar. Lapisan luar adalah lapisan sklera. Lapisan ini membentuk kornea. Lapisan yang kedua adalah lapisan tengah. Lapisan tengah adalah lapisan koloid. Lapisan ini membentuk iris. Dan lapisan yang ketiga adalah lapisan dalam, yaitu retina. Fungsi kornea. Kornea merupakan bagian depan yang bening pada mata. Lapisan kornea mata terluar bersifat kuat dan tembus cahaya. Kornea berfungsi melindungi bagian yang sensitif yang berada di belakangnya dan membantu memfokuskan pada retina. Bagian mata yang kedua adalah iris. Iris atau selaput pelangi merupakan bagian berwarna pada mata yang terletak di belakang kornea. Iris berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Besar kecilnya iris bergantung pada jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Pupil. Pupil adalah bagian berwarna hitam yang merupakan jalan masuknya cahaya ke dalam mata. Pupil dikelilingi oleh iris. Fungsi pupil adalah untuk memungkinkan cahaya masuk ke mata sehingga dapat difokuskan pada retina untuk memulai proses penglihatan. Lensa mata. Lensa mata berbentuk bikonveks cembung depan belakang, seperti lensa pada kaca pembesar. Lensa mata bersifat fleksibel. Lensa mata berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. Otot siliaris. Otot siliaris berfungsi mengubah bentuk lensa di dalam mata. Otot siliar akan mengalami relaksasi ketika melihat benda pada jarak jauh dan akan mengalami kontraksi ketika melihat benda yang berada pada jarak dekat. Retina. Retina merupakan sel yang sensitif terhadap cahaya matahari atau saraf penerima rangsang sinar atau fotoreseptor yang terletak pada bagian belakang mata. Retina berfungsi untuk menangkap bayangan benda. Saraf optik. Saraf optik berfungsi untuk menentukan informasi visual benda yang diterima retina menuju ke otak. Saraf optik inilah yang membuat kita dapat mengetahui bagaimana bentuk suatu benda yang kita lihat. Bintik buta. Bintik buta atau titik buta adalah bagian yang berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan berkas saraf yang menuju ke otak. Di bagian mata ini tidak ada sel-sel yang peka terhadap rangsangan cahaya. Vitreous humor juga dikenal sebagai vitreous
adalah cairan bening yang tidak berwarna yang mengisi ruang antara lensa dan retina, yang berperan untuk mempertahankan bentuk mata dan menahan retina agar tetap pada tempatnya. Mata kamu dapat mendeteksi cahaya yang dipancarkan atau dipantulkan oleh objek atau benda. Lensa pada mata akan memfokuskan cahaya untuk menghasilkan bayangan yang akan jatuh pada retina. Bayangan benda tersebut bersifat terbalik dan diperkecil. Cahaya yang masuk pada lensa mata akan diteruskan ke retina. Pada retina terdapat sel-sel khusus yang dapat mengubah bayangan menjadi sinyal elektrik atau impuls. Sinyal elektrik ini kemudian akan ditransfer ke otak yang kemudian akan diterjemahkan sebagai objek atau benda yang dilihat. Objek jauh tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi objek dekat terlihat dengan jelas. Hal ini disebut penderita rabun jauh atau miopi. Rabun jauh dikarenakan bayangan yang terbentuk jatuh di depan retina. Objek dekat tidak dapat dilihat dengan jelas. Hal ini disebut penderita rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat dikarenakan bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina. Tetapi tenang, untuk dapat melihat benda dengan jelas, kita dapat menggunakan kacamata. Nah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.